Salam Jemaat GSK Bogor yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sukacita, sehat semuanya, dan berbahagia. Kita kembali bersama-sama ingin melaksanakan ibadah kita secara online. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih untuk doanya sehingga kami sekeluarga bisa kembali lagi ke Bogor dari Kalimantan Barat. Terima kasih kami ucapkan untuk Jemaat GSK Bogor semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, persiapkan hati kita bersama-sama untuk beribadah pada hari ini, Minggu 15 Agustus 2021. Biarlah kita tetap bersukacita walaupun ibadah kita secara online. Persiapkan hati kita sebelum kita memuji Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami hari ini bersama dengan keluarga kami, bersama dengan umat-Mu di GSK Bogor, dan juga dimanapun berada dengan ibadah secara online, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kami, agar kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kami lakukan di dalam keseharian kami, di dalam mengiring Tuhan. Pimpin kami, urapi kami, terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita angkat satu pujian bersama-sama yang mengatakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sinar kemuliaan-Mu telah memenuhi sekeliling kami, dan kami merasakan hadirat-Mu saat hari ini Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling kami, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. ku ingin tetap di sini, Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah dan wajah-Mu. memandang indah wajah-Mu. Haleluya Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa Memenuhi di sekelilingku, memenuhi di sekelilingku. ku rasakan hadirat-Mu, Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. ku ingin tetap di sini, Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang
indah wajahmu dan memandang indah wajahmu. Haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi persiapkan hati kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tundukkan kepala dan kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami siap hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami, urapi kami, buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam mengiring Tuhan. Ajar kami juga, ketika kami mendengarkan dan belajar firman Tuhan, kami bisa berbagi dan bisa menjadi saksi bagi banyak orang, dan supaya mereka mendengar akan kebenaran firman-Mu melalui kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Firman Tuhan ini sebagai titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita semuanya yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam masa-masa krisis, masa-masa yang kita kenal pada hari-hari ini yang sudah ditetapkan PPKM ya, level 1, 2, 3 dan yang keempat. Semua terbatas, semua dibatasi karena di dalam masa-masa krisis yaitu virus corona COVID-19 ini. Kita ketahui bahwa rasanya makin dekat dengan lingkungan kita. COVID ini yang tadinya di lingkungan kita tidak ada,
Tapi saat ini kita tidak bisa hindari. Barangkali di sekitar kita, di tetangga kita, bahkan di tengah-tengah rumah kita ada yang terpapar COVID-19 ini. Jadi rasanya itu semakin dekat dengan kita atau dengan lingkungan kita. Banyak dari saudara-saudara kita terpapar virus ini. Sebagian telah dipanggil Tuhan atau sudah meninggal karena terpapar COVID-19 ini. Sebagian harus tetap berjuang saat ini, menunggu kesembuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai gereja dan sebagai orang percaya, kita saat ini sedang menghadapinya dan kita sedang merasakannya bersama-sama. Semuanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu selain menjaga kesehatan, kemudian kebersihan, kemudian meningkatkan imun tubuh, menghindari resiko tertular dan menularkan, itu yang harus kita lakukan saat ini. Bukankah demikian? Ya, kita lakukan itu dengan prokes yang begitu ketat, dengan apa yang harus kita lakukan, yaitu meningkatkan imun tubuh kita, menghindari resiko terpapar, dan bahkan kita menularkan kepada orang lain. Saudara, oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, dalam kondisi apapun kita harus tetap mengerjakan panggilan kita sebagai orang percaya. Walaupun kondisi kita saat ini terpapar atau bahkan dalam kondisi isoman atau masuk dalam PPKM level 4, apakah kita harus tetap berdiam diri saja, pasrah, putus asa? Tidak. Kita sebagai orang percaya, kita dipanggil. Kita sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap mengerjakan panggilan Bapak, Ibu, Saudara semuanya, dan saya sebagai orang percaya. Maka dari itu di dalam teks ini yang kita baca, di dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36, di sana mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah ketakutan akan bayang-bayang kematian, Yesus justru bersinar, dimuliakan oleh Bapa. Saat itu baru saja Tuhan Yesus memberitahu para murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Kenapa harus pergi ke sana? Ternyata ini melakukan sebuah penggenapan yang sudah tercatat di dalam panggilan Yesus Kristus akan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Bapa. Ketika dia ke Yerusalem, pasti dia akan ditangkap. Dia akan dianiaya dan pada akhirnya dia akan mati di atas kayu salib. Tentu para murid ketakutan. Yesus pun takut dan gentar. Terbukti ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Tetapi dia tetap setia menjalankan panggilannya. Karena dia harus menjalankan tugasnya di bumi ini. Menyelamatkan kita semuanya. Terpujilah Tuhan bahwa Bapak, Ibu, Saudara semuanya dan saya telah dipanggil oleh Tuhan dan diberikan kemuliaan, diberikan keselamatan, dan dimuliakan oleh Yesus. Tetapi dalam situasi yang seperti itulah, ia diingatkan akan panggilan dan tujuan hidupnya. Yesus dikuatkan oleh siapa? Penampakan yaitu Musa dan Elia dalam kemuliaan peneguhan. Jadi Yesus itu pada saat itu sedang berdoa bersama dengan murid-muridnya. Petrus melihat siapa yang datang, yaitu Musa dan Elia. Ini menandakan bahwa Yesus diteguhkan oleh mereka
peneguhan oleh mereka. Peneguhan akan panggilan pelayanannya tentunya yang diberikan kepada Yesus dikuatkan. Dalam situasi seperti itulah dia justru bersinar di dalam kemuliaan surga. Dia justru dikuatkan. Dia justru ditopang. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus tetap mengerjakan panggilan kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya, apa panggilan kita saat ini di masa-masa krisis di tengah-tengah COVID-19 ini? Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, panggilan kita di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah ancaman bahaya virus ini, bahkan varian-varian baru yang membuat kita semakin takut dan gentar, barangkali secara manusia. Tetapi kita harus tetap lakukan panggilannya. Yang pertama, tetap beribadah. Saya ulangi, panggilan kita di dalam masa-masa krisis ini harus tetap beribadah. Ini bukan sekedar himbauan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tetapi perintah Tuhan. Dalam situasi apapun, Tuhan sendiri memberi perintah atau hukum. Di dalam Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita perhatikan di dalam Ulangan 10 ayat 12. Dikatakan demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah dalam situasi seperti sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, justru kita harus semakin rajin beribadah. Walaupun dalam keadaan ibadah kita secara online. Hari Minggu kita harus tahu jadwal kita beribadah, bukan secara rutinitas, tetapi ada sebuah kemauan di dalam hati kita untuk tetap menjalankan panggilan kita untuk beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukan firman Tuhan, melakukan perintahnya menjelang hari Tuhan yang dekat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan yang pertama sebagai orang percaya di tengah-tengah COVID-19 ini, di tengah-tengah situasi yang mencekam ini, kita harus tetap beribadah. Walaupun secara online, mari berkumpul bersama dengan keluarga untuk tetap beribadah, memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Niscaya keluarga Bapak Ibu Saudara semuanya akan diberkati Tuhan. Amin. Panggilan yang kedua, di dalam masa-masa seperti ini, apa yang harus kita tetap lakukan? Yang kedua, kita harus tetap bersekutu. Apa yang dimaksudkan? Kita memang tidak bisa beribadah dan bersekutu di dalam gedung gereja seperti yang lalu-lalu, ya. Tetapi persekutuan antar umat atau terkoneksi harus tetap diupayakan. Contohnya apa? Seperti persekutuan doa bersama keluarga. Bisa kita tetap lakukan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Atau kita saling menguatkan lewat telepon, lewat WA, ya, saling salam, sapa, dan support antara anggota jemaat satu dengan yang lain, ya. Bagaimana keadaannya, sehat atau tidak, kita saling mendoakan, ya. Inilah kita tetap menjaga sebuah persekutuan. Walaupun secara online, tetapi kita terkoneksi satu dengan yang lain. Maka kita akan diberikan kekuatan dari satu dengan yang lain. Kita terhubung
kita tetap membangun persekutuan, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, walaupun dalam kondisi seperti ini, panggilan kita sebagai orang percaya harus kita lakukan. Yang pertama apa tadi? Tetap beribadah. Yang kedua, tetap bersekutu bersama umat percaya. Yang ketiga, yang terakhir, panggilan kita sebagai orang percaya apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kondisi saat ini, yaitu tetap bersinar. Ya, dalam situasi apapun, tetaplah bersinar. Perintahnya di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terpujilah Tuhan bahwa kita sebagai orang percaya harus tetap bersinar di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti ini, di tengah-tengah kondisi yang menakutkan dan mencekam, di tengah-tengah kondisi virus COVID-19 yang terus menyebar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita tetap bersinar. Di tengah situasi sulit, ancaman penyakit dan kematian, ada banyak alasan atau masuk akal agar kita memikirkan keselamatan diri sendiri. Itu masuk akal. Banyak saat ini yang terjadi, bahkan orang-orang percaya lakukan ini, hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Karena apa? Dia menghadapi, kita merasakan situasi sulit, ancaman penyakit, kematian di sekitar kita. Mengabaikan pelayanan dan menunggu sampai waktu yang baik, kondusif dan aman, kita ke gereja, jadi redup dan lupa akan panggilannya. Disinilah kita perlu penguatan, saling menguatkan, agar kita tetap bisa bersinar. Bahkan kita menampilkan sinar kemuliaan Tuhan. Kita dipanggil untuk tetap melakukan panggilan kita sebagai orang percaya. Dalam situasi apapun, situasi sulit, ancaman penyakit dan kematian, kita harus tetap melakukan panggilan kita. Yaitu yang pertama, tetap beribadah. Walaupun secara online, mari beribadah di tengah-tengah keluarga kita, bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, tetap bersekutu. Kita harus tetap terkonek satu dengan yang lain. Saling sapa, tegur, support, memberikan semangat satu dengan yang lain. Dan saling mendoakan. Yang ketiga, kita harus tetap bersinar. Apapun keadaannya, kondisinya, kita harus tetap bersinar. Supaya mereka melihat perbuatan kita yang memuliakan Bapa kita di surga. Mari kita tetap menampilkan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Telah menguatkan dan mengingatkan kami untuk tetap setia di dalam menjalankan, mengerjakan panggilan kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah kembali mengingatkan kami, supaya kami tetap beribadah, supaya kami tetap bersinar, supaya kami tetap bersekutu satu dengan yang lain, memberikan support semangat bersama-sama dengan umat yang lain. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi COVID-19 atau kondisi krisis atau kondisi masa-masa PPKM, kami tetap bersinar, kami tetap kuat, dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk umat-Mu di GSK Bogor dan dimanapun berada umat-Mu. Kiranya Tuhan terus menyertai, memimpin, memberikan penguatan, peneguhan untuk umat-Mu di tempat ini. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menaungi,
dan memberkati apa yang menjadi keperluan makan minum pakai hari lepas hari. Kami berdoa secara khusus untuk yang sakit. Kiranya melalui imannya, kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi. Tuhan memberkati anak-anak kami yang saat ini kembali rutinitas yaitu sekolah dan kuliah. Kiranya Tuhan memberkati menyertai mereka. Cukupkan biaya-biaya sekolah untuk umat-umat-Mu di GSK Bogor. Cukupkan apa yang menjadi keperluan anak-anak mereka. Biarlah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong umat-Mu di GSK Bogor dan dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Kiranya Tuhan terus menolong kami dan terus menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan cinta kasih sayangnya yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menguatkan, mengokohkan dan meneguhkan imanmu dan hidupmu dan memberkatimu dan mencukupkan apa yang menjadi keperluanmu. Kiranya Tuhan terus mencurahkan kasih-Nya dari saat ini sampai pada kemuliaan-Nya yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan di GSK Bogor yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap berdoa senantiasa kepada Tuhan. Salam bahagia.